ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Hanya asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon, ya? Atau lama-lama perkara apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya. Baik, rekan wartawan semua, kita sudah mengikuti persidangan hari ini. Mungkin semua ahli sudah dihadirkan dan kami sudah menyimak keterangan para ahli yang dihadirkan dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada para ahli yang pada intinya sih sebenarnya tidak mendukung apa yang menjadi posita atau argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan maupun juga di dalam petitum yang disampaikan. Misalnya dua ahli psikologi yang dihadirkan pada hari ini justru malah menjadi bumerang bagi pemohon nomor 2, misalnya Pak Hamdi Muluk dihadirkan bahwa sejauh mana sih pengaruh dari bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat itu terhadap putusan rakyat itu memilih seseorang atau tidak memilih yang lain. Beliau mengatakan hanya 29%, 71% tidak bisa adalah faktor-faktor lain. Kalau memang cuma 29%, apakah dalih yang mengatakan bahwa bansos itu adalah satu pelanggaran TSM dan bisa dijadikan sebagai dalih untuk membatalkan hasil Pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya 29%, kami kira itu sebenarnya terlalu jauh. Itu juga psikolog yang dihadirkan, yang ibu-ibu juga bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya Pak Prabowo, Pak Gibran dalam hal Pilpres yang lalu, bukan disebabkan oleh faktor Jokowi atau faktor apa, tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada pasangan calon itu sendiri, dan khususnya kepada Pak Prabowo yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali-kali ikut jadi capres, ya. Jadi cawapres pernah juga akhirnya memenangkan. Jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik. Ada orang namanya Pak Prabowo yang berkali-kali maju ke pencalonan presiden, sehingga itu sudah familiar, apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi. Nggak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap hal ini untuk membatalkan kasus Pilpres ini, sehingga harus dilakukan Pilpres ulang. Kemudian saya ingin juga klarifikasi tadi sehubungan dengan omongannya Pak Lutfi Yazid, ya. Itu saya mengatakan begini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu adalah suatu putusan yang problematik. Dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sampai hari ini. Memang iya, dia problematik. Makanya dibawa ke DKPP, diuji lagi 2 kali ke MK, walaupun ditolak oleh MK. Dan memang dia problematik. Pada waktu saya mengatakan, seandainya saya menjadi Gibran, ya, mungkin saya tidak akan maju ke dalam pencalonan karena saya tahu ini problematik. Tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan akan maju, saya hormati keputusannya itu. Dan ditanya pada waktu itu, Anda ketua PBB dan partai koalisi akan mencalonkan Pak Gibran. Katakan dalam demokrasi itu orang yang kalah akan ikut orang yang menang. Apalagi kami tidak merasa kalah. Karena itu keputusan musyawarah koalisi, karena kami bagian dari koalisi, kami tunduk kepada keputusan koalisi itu. Jadi bukan tadi yang beliau katakan, Yusril pernah mengatakan, kalau saya Gibran, saya akan minta dia untuk mengatakan. Itu kan gak logis. Kalau saya Gibran, saya akan begini. Bukan kalau saya Gibran, saya akan minta dia melakukan ini. Kan gak logis omongan seperti itu. Jadi saya kira ini clear, supaya tidak menjadi persoalan, karena agak kurang baik juga, ya. Dalam persidangan seorang advokat sepertinya mengadu domba antara advokat dengan kliennya. Itu tidak pantas untuk diucapkan, ya. Kita tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan. Persoalan ini menjadi clear, tidak ada persoalan lagi. Sejak awal kita sudah sepakat bahwa Pak Gibran itu kita dukung, kita calonkan. Bahkan ketika beliau datang ke rumah pun mengatakan, saya katakan saya akan siap untuk membantu aspek-aspek hukum yang sepanjang pencalonan Pak Gibran dalam Pilpres kali ini. Saya sesuatu sudah clear sebenarnya. Tapi kalau diungkap lagi dalam sidang ini, apalagi sepertinya membuat konflik antara klien dengan advokat, saya kira
memang tidak mestinya harus dilakukan hal semacam itu. Tapi saya akan mendiamkan aja persoalannya. Terima kasih. Sini tak. Oke. Lalu disiap-siap lu kalau gue. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal. Sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog. Dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Malah psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014, 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari apa itu gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Ya, belum lagi Sirekap dipersoalkan. Sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon, ya? Atau lama-lama perkara apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya. Gimana Pak Kocek? Jadi kalau sebenarnya permohonan ditujukan kepada KPU, tapi posisinya maki-maki presiden melakukan katakanlah tindakan inkonstitusional. Jadi kentara sekali mereka panik. Dan sampai hari ini belum ada satu bukti pun juga. Yang diserang misalkan dipertentangkan antara advokat dan Pak Yusril mana ada itu. Jadi mereka adu domba kita. Padahal kita ini semua utuh loh. Jadi apa yang saya mau katakan, sudah sejak semula kalau kita lihat posita, maki-maki presiden tanpa bukti. Kalau itu kan kejahatan jabatan, mesti ada putusan pengadilan. Akhirnya larinya kemana-mana di antara posita dengan petitum tidak nyambung. Terima sekian. Terima kasih. Saya pun tegaskan mengenai bansos ya. Tadi waktu kita tanya dia punya ahli tentang bansos dan juga Romo. Tahun 2021 itu bansos sudah 400 miliar lebih. Tahun 2022 bansos juga udah 2.400 miliar lebih. Apakah itu untuk politik? Apakah itu pemilu? Kan belum ada pemilu saat ini. Jadi benar-benar bantuannya adalah bantuan sosial. 2023 sama 2024 meningkat sedikit. Tapi masih di kisaran 400 triliun. Terus masalahnya di mana? Belum lagi zaman SBY juga sudah ada bansos. Jadi benar-benar alasan bansos itu adalah alasan, nggak ada alasan lagi mereka. Ya, siapa tahu mengharapkan menang aja. Bansos itu benar-benar sudah ratusan miliar sejak 2021 udah 400 miliar, 2022 udah 400 miliar, 2024 ada peningkatan, tapi nggak terlalu besar. Ya gini dulu deh ya. Oke, omon-omon, benar-benar parah. Ya. Apa lagi? Tanya dulu. Apa? Udah boleh nanya? Boleh, silakan. Saya ingin dari CNN ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi soal kehadiran Romo Magnisuseno sebagai pengajar etika dan filsafat. Tadi ada statementnya yang mengatakan bahwa seorang kepala negara dengan kapasitasnya presiden jika melanggar etika sama dia menyamakan dengan bagian dari kelompok mafia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang terbaru yang 03 ingin mengajukan permohonan ke MK panggil Kapolri, tanggapannya? Memanggil Kapolri. Mau manggil Kapolri? Iya. Siapa yang mau manggil? 03 mengajukan Oh ya. Jadi begini, kita menghormati keputusan dari pihak pemohon 2 yang menghadirkan Pak Frans Magnis untuk menjadi ahli di persidangan ini. Kita menghormati beliau sebagai filosof dan sekaligus juga beliau adalah seorang pastor Katolik.
yang memberikan satu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Tapi sangat disayangkan ada beberapa judgement dikemukakan. Presiden melanggar ini, kejahatan. Saya kira tidak dalam posisi seperti seorang ahli dihadirkan, memberikan satu pendapat filosofis dan akademis, iya, tapi tidak menjudgment seseorang, apalagi presiden dikatakan melakukan kesalahan itu kesalahan ini. Tapi semuanya kita serahkan kepada majelis hakim, dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan, tapi saya tidak dijawab oleh beliau. Itu sebenarnya pertanyaan filsafat sebenarnya yang diajukan kepada beliau, yaitu persoalan pelanggaran etik. Ini kan sebenarnya tidak clear di masyarakat antara etik itu sebagai satu filsafat tentang perilaku manusia, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dalam hati kita itu ada ini boleh, ini nggak boleh. Itu sebenarnya konsens manusia. Karena dia manusia, itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia itu mempunyai pertimbangan moral sebelum melakukan satu tindakan. Sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan MK, putusan Majelis Kode Etik, putusan Dewan Kehormatan. Itu sebenarnya ethical conduct. Itu code of conduct adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada satu profesi. Makanya kedokteran ada kode etik kedokteran, kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik KPK. Dari mana datangnya itu kode etik notaris? Itu perintah undang-undang. Undang-undang mengatakan untuk ini dibentuklah organisasi advokat. Nah, kode etik advokat disusun oleh organisasi advokat. Juga dikatakan kode etik KPK dirumuskan oleh Dewan Pengawas KPK. Itu etik, code of conduct profesi tertentu. Dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang-undang. Beda dengan yang dipahami Pak Magnis dan saya juga yang sama-sama murid beliau juga dulu di jurusan filsafat Fakultas Sastrawi, paham yang dimaksud dengan etik dalam konsep filsafat dengan kode etik sebagai satu kewajiban-kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan. Jadi kalau misalnya soal Pak Gibran mencalonkan itu ada pelanggaran etik. Itu diputuskan oleh MK dan diputuskan oleh DKPP. Tetapi itu tidak menyampingkan ya satu putusan hukum bahwa keputusan Pak Gibran itu dicalonkan adalah sah, itu putusan hukum. Jadi ini keputusan kode etik, bukan ethical norm, semacam satu filsafat yang lebih tinggi kedudukannya daripada norma hukum. Saya agak susah ya, saya sih ngajar filsafat hukum, paham soal ini, tapi kalau menjelaskan ini ke orang awam, bingungnya apa sih yang dimaksud oleh Pak Yusril gitu. Ya, baik. Ya. Oh, Kapolri. Kapolri silahkan aja mereka mohon, dan seperti juga misalnya paslon 1, kemarin ya, pemohon 1 itu juga mau memohon menghadirkan beberapa menteri, dan ada itu sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kami sendiri sih tidak berkepentingan menghadirkan Kapolri, tapi karena Kapolri itu adalah satu jabatan institusi, karena itu memang kehadirannya tidak bisa dihadirkan oleh kami sebagai kuasa hukum ataupun kuasa hukum pemohon, tapi memang harus dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kami menghadirkan mereka itu sebagai saksi atau sebagai ahli, tentu harus disumpah. Tapi kalau Kapolri, menteri dihadirkan, dipanggil MK, itu adalah pemberi keterangan, dan tidak disumpah. Beda kedudukannya. Kalau disumpah itu, keterangannya itu menjadi alat bukti. Tapi kalau pemberi keterangan itu barangkali semacam memorandum ad inforandum, dia memberikan satu informasi keterangan. Apakah hakim tidak bisa menjadikan alat bukti, tapi memberikan info kepada hakim untuk memahami konteks persoalan ini. Jadi sebenarnya agak beda antara pemberi keterangan dengan saksi dan ahli yang kami nggak bisa hadirkan pemberi keterangan. MK bisa panggil siapa aja, dan mau panggil presiden boleh aja, itu kewenangannya dia. Ya. Thank you. Clear. Pergi. Sehat-sehat, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.